Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui semua pemainnya sudah bekerja maksimal. Skuad Garuda Muda sukses mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan babak fase grup kualifikasi Piala Dunia U23 2024. Seperti harapan awal, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diminta tampil menyerang dan jangan terlalu sering bertahan. Posisi Indonesia yang terjepit membuat mereka harus bisa menang di laga ini. Menariknya, semua pemain sukses menunjukkan kualitasnya dan memberikan perlawanan yang sengit. Shin Tae-yong menjelaskan ada 2 instruksi yang dia berikan untuk semua pemainnya. Mereka diminta tidak menyerah dan terus percaya diri dengan kemampuan masing-masing. Sebelumnya, kekalahan saat bertemu dengan Qatar cukup memberikan pukulan untuk pemain skuad Garuda Muda. Apalagi, pada laga tersebut beberapa kontroversi terjadi karena kepemimpinan wasit yang bertugas. Saya tekankan sebelum kami memulai pertandingan. Jangan pernah menyerah dan tingkatkan kepercayaan diri. Saya meminta agar kami mempersiapkan mentalitas yang kuat, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, pemain skuad Garuda Muda bermain tanpa gentar. Mereka akhirnya sukses bangkit dan membuat Australia frustasi dengan pertahanan yang rapat. Pujian juga dikirimkan kepada semua yang berjuang di lapangan. Namun, dia yakin mereka bisa terus berkembang di masa depan. Tentunya, dengan mental yang solid mereka bisa mengalahkan tim kuat lainnya. Apalagi, Indonesia memasang target tinggi dengan lolos ke Olimpiade 2024. Para pemain melakukannya dengan sangat baik. Mereka melakukan upaya yang luar biasa. Dan sekarang tim kami terus berkembang. Jadi alasan-alasan itu bisa menjadi salah satu yang membuat kami bisa menang melawan Australia, pungkasnya. Shin Tae-yong menegaskan peran penting pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kolaborasi antara pemain yang berkarir di luar negeri dan Liga 1 telah membantu meningkatkan performa tim. Banyak pemain yang bermain secara reguler di Liga 1, dan itu sangat penting untuk meningkatkan nalar dalam pertandingan. Itu sangat membantu para pemain untuk mengembangkan diri sendiri, tegas Shin Tae-yong. Kombinasi antara pemain yang tampil di liga lokal dengan Eropa adalah kunci bagaimana tim dan para pemain di sini berkembang, lanjut pelatih Timnas Indonesia U23 itu. Kemenangan Timnas Indonesia atas Australia di laga kedua grup A Piala Asia U23 Qatar mendapatkan pujian dari pelatih Australia, Tony Whitmar yang mengaku kesulitan menghadapi anak asuh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menang berkat gol semata wayang yang dicetak Komang Teguh memanfaatkan kemelut di depan gawang Patrick Beach. Pada laga kali ini, Shin Tae-yong tidak bisa menurunkan skuad terbaik dari Timnas Indonesia karena beberapa pemain seperti Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus absen. Dua pemain tersebut harus absen lantaran mendapatkan kartu merah pada laga perdana Timnas U23 menghadapi tuan rumah Qatar. Terkait absennya sejumlah pemain Timnas Indonesia, pelatih Australia, Tony Whitmar mengaku sudah mengantisipasi perubahan taktik dari Shin Tae-yong. Whitmar mengatakan jika ia sebenarnya sudah melakukan analisa tentang Shin Tae-yong dan skuad Timnas Indonesia. Namun perubahan strategi serta semangat juang dari Timnas Indonesia membuat mereka kewalahan di laga tersebut. Tony Whitmar menegaskan jika anak asuhnya berjuang keras untuk bisa merebut poin penuh di laga tersebut. Hal itu dipersulit dengan minimnya waktu istirahat dan rotasi pemain yang dilakukan di dalam skuad utama mereka. Tidak ada pertandingan yang mudah, kami harus kembali terorganisir dengan baik. Kami telah memprediksi Indonesia benar-benar memberikan tekanan yang tinggi dan kami menyadari kualitas mereka miliki, ungkap Tony Whitmar. Bukan hanya sang pelatih, kiper Australia di laga itu, Patrick Beach, mengatakan jika menghadapi Timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dengan hasil mengecewakan di laga perdana kontra tuan rumah yakni Qatar,
menjadi motivasi untuk timnas Indonesia di laga menghadapi Australia. Beach menilai hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat skuad Garuda tampil hebat di laga kontra Australia. Kemenangan atas Australia membuat timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen grup A Piala Asia U23. Torehan tersebut membuat anak asuh Sintayong memiliki peluang besar untuk bisa melaju ke fase gugur. Pada laga terakhir, timnas Indonesia akan menghadapi Yordania yang berada di peringkat ketiga dengan raihan 1 poin. Laga terakhir di grup A juga akan jadi penentu siapa yang akan menemani Qatar yang sudah dipastikan lolos ke perempat final sebagai pemuncak klasemen grup A. Di mana Australia, Indonesia dan Yordania masih saling berebut satu tiket terakhir ke babak perempat final Piala Asia U23. Laga antara timnas Indonesia vs Yordania sendiri akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 21 April tahun 2024 malam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa ia punya komitmen bersama pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Erick dan Sintayong menjalin kesepakatan dan target-target. Itu kan sebuah komitmen yang kita udah sepakati sama-sama bahwa ada target-target untuk Coach Sintayong sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah jadi jangan dipolemikkan gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati. Kini satu syarat lainnya ialah membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23. Kans timnas Indonesia U23 mencapai fase tersebut cukup terbuka. Gimana kalau enggak lolos 8 besar? Ya itu baru penilaian yang berbeda. Tetapi saya bersama PSSI kita berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat itu yang kita pegang. Puas enggak? Ya puas, jelasnya. Ya kita berharap tentu tadi lebih lagi ditingkatkan prestasi sepak bola kita. Karena kebetulan kalau dulu level Asia Tenggara, sekarang levelnya Asia. Artinya apa? Tadi, pemerintah harus meningkatkan komitmen, jelas Erick. Kita PSSI pun sebagai manajemen profesional harus meningkatkan kinerja. Jadi enggak bisa, pemerintahnya komit, psinya bobo. Atau psinya bergerak, tapi enggak disupport pemerintah, ya selesailah, katanya.